Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita secara jujur mau menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, walaupun kita hadirkan alat secanggih apapun. Di antara jutaan nikmat Allah yang dapat kita rasa saat ini adalah nikmat sehat. Sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Dengan perpaduan nikmat yang kompleks itu, akhirnya kita mau dan mampu melepaskan kemalasan yang ada guna bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang demikian ini selalu diberikan kepada kita, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, untuk mengawali mari kita baca sholawat dan fatihah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, Islam agamaku. Alhamdulillah, tetap imanku. Alhamdulillah, sehat badanku. Alhamdulillah, panjang umurku. Ya Rabbi salli ala Muhammad. alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Para sederek kula sedaya, jalur lan estri, enam lan tuwa, mumpung se urip ana ing donya, sregep ibadah jo dilalekno. Mumpung se urip ana ing donya,
salat lan ngaji yuk ditingkatno. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Para jamaah, kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi wa rajulun dzakarallahu fi khalwatin fafadat aynahu wa rajulun da'athu imra'atu dhatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Rawahu Syaikhani. Sab'atun, 7 macam, 7 golongan manusia, yudhilluhumullahu, yang mendapat naungan Allah, fi dhillihi, di bawah naungannya, yauma la dhillah, di hari tiada perlindungan, illa dhillu, kecuali perlindungan Allah. Imamun adil, pemimpin yang adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tekun beribadah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya tertuju bergantung pada masjid, idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, apabila ia keluar dari masjid maka ia segera kembali kepadanya. Wa rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, ijtama' alaihi, keduanya berkumpul karena Allah, waftaraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Wa rajulun dzakarallahu fi khalwatin, seseorang yang berzikir kepada Allah menyendiri di saat sepi atau di malam hari, fafadat ainahu, maka kedua matanya mengalirkan air mata, berlinanglah air mata. Wa rajulun da'athu imra'atun, seseorang yang diajak berbuat mesum oleh wanita, dzatu mansabin wa jamalin ila nafsiha, wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, faqala inni akhafullaha rabbal alamin, maka ia sanggup berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang mengeluarkan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, maka dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dinafkahkan oleh tangan kanannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi ini menjelaskan bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kapan? Yaitu di hari kiamat atau di hari mahsyar. Salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan adanya hari akhir. Hari dimulai hancurnya alam ini, air laut tumpah ke darat,
planet-planet bertabrakan, gunung meletus, gempa, dan seluruh yang hidup ini mati semua. Maka disebutlah yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Kondisi hari akhir itu dijelaskan diantaranya di dalam surat Abasa ayat 34, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga boleh jadi di saat itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak lagi sempat memikirkan temannya. Tiap orang disibukkan dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia. Semuanya sibuk, semuanya bingung, yaitu di saat hari kiamat, di saat manusia dibangkitkan juga dari kubur dan dikirim ke yaumul mahsyar. Maka tidak ada perlindungan saat itu kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 7 golongan manusia yang tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka keteduhan. Siapa ke-7 golongan itu? Mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan itu. Amin ya robbal alamin. Syukur-syukur punya semua. Ya. Mungkin monggo diangen-angen apa katut apa mboten ya. Nek dereng katut nggih monggo nang berusaha ngatut ya. Yang pertama yang mendapat naungan atau perlindungan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin itu dan apa artinya adil? Pemimpin adalah setiap kita. Setiap kita ini adalah pemimpin. Besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung apa yang kita pimpin, dan sudah barang tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk panjenengan paling boten nggih pemimpin rumah tangga. Ini kira pun rabi sedaya Pak. Pak. Tadi panjenengan pemimpin keluarga. Ada yang jadi Pak RT ya, pemimpin di tingkat RT. Ada yang jadi Pak RW, pemimpin di tingkat RW, lurah, camat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian adil secara umum artinya at-tawassut bainal amroini. Adil yaitu orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari persoalan yang berbeda yang dihadapinya. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Gampang ngoten. Pemimpin sing adil niku gak pilih kasih. Kemudian ada yang mengatakan juga orang yang adil adalah orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa di hadis ini kok pemimpin yang adil yang mendapat naungan itu? Bukan pemimpin yang jujur atau bukan pemimpin yang dermawan. Ternyata adil itu mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Artinya di dalam adil itu bersemayam sifat-sifat yang baik. Munculnya adil itu dikarenakan di sana ada amanah, baik hati, jujur, tanggung jawab, ikhlas, peduli, dan sebagainya. Ngelumpuk ngene mriku. Jadi adil itu sudah mencakup dari seluruh sifat-sifat kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama orang yang mendapat perlindungan dari Allah, golongan yang mendapat perlindungan Allah adalah pemimpin yang adil.
Yang kedua, Rasulullah menyampaikan syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tekun ibadah, pemuda yang punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki mboten katut niki sampean niki ya, Bang ya. Niki wonten sing pemuda nih. Oh. Yang namanya muda itu ya di bawah 40 muda. Berarti kita kembali ke masa lalu kita. Jadi kita kembali ke masa lalu kita. Apakah waktu muda kita itu termasuk sini? Bagaimana pemuda yang tekun ibadah itu? Gambarannya ya, sholatnya rajin, sholatnya sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali, ya. Birrul walidain, bakti kepada orang tua, bakti kepada ibu bapak, kemudian hormat kepada guru, hormat kepada orang yang lebih tua, sopan santun, rajin menuntut ilmu, nek sekolah gak bolosan, ya. Sampai rumen bolosan tak boten, nek bolosan gak katut mriki ya. Kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam, gemar selawatan, tibaan, manakiban dan seterusnya. Allah cinta kepada pemuda yang demikian ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, di era globalisasi ini, globalisasi atau globalisasi? Pemuda itu mudah terpengaruh biasanya, ya. Sebab pada umumnya pemuda itu masih gampang terpengaruh lingkungan yang pada gilirannya kadang terjadi pergeseran nilai. Apa yang dianggap orang dulu gak pantas, tabu, dianggap biasa. Contoh ya, goncengan, pacaran, ya. Ini kalau gak pantas ya. Tapi sekarang sudah menjadi biasa. Yang aneh-aneh malah menjadi model, ya. Sampai tinggal di sing aneh-aneh, sing nyeleneh-nyeleneh itu sakniki malah keren, ya. Ono arek lanang melaran, biyen gak pantes, Pak, ya. Lanang melaran sakniki ngetren, ya. Rambut disemir, ya. Celono di suwek-suwek. Gitu betul. Nah, celono di suwek-suwek, api-api di suwek-suwek. Pas sing suwek dengkule to. Ha niku iso gawe sembayang kan ngoten. Nek tiyang rumiyin ndelok ngoten niku ya napa, Pak? Yo apa arek gak karu-karuan. Oh sakniki wis damel model, sakniki wis keren ya. Kemudian yang dilarang malah nekat diterjang, mabuk-mabukan, ya, ganja, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Tuh, zaman ini ngoten. Nah, ternyata kok ada pemuda yang tekun beribadah, pemuda yang tidak mudah terpengaruh. Ada pemuda yang sanggup memblokir hal-hal tersebut, kemudian disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sangat cinta kepada pemuda tersebut. Jadi yang kedua, golongan yang kedua adalah pemuda yang tekun beribadah. Yang ketiga, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang mendapat perlindungan dari Allah nanti, di saat tiada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Ya napa bergantung di masjid nih? Ya mungkin saja kerasan nek nduk masjid nih, ya. Boleh ono asin deh. Pokoknya kerasan deh sampai turu-turu di masjid ya. Pokoknya kerasan lah di masjid. Orang mukmin itu ibarat ikan di air, jadi kerasan, Pak. Kerasan di masjid. Orang mukmin itu kerasan di masjid. Nek batin mukmin batin kerasan di masjid, panas rasanya, ya.
masih asine wonten ya panas, kerasan di masjid, gemar sholat berjamaah. Kemudian kemana-mana, kalau pergi kemana-mana itu tidak lupa selalu bertanya tentang masjid. Yo, ini orang yang bergantung hatinya di masjid. Nak mereka niku mesti tanglet. Niki masjidnya ngene pundi? Misalnya nang hotel bareng nih, masjid terdekat mana? Wah, tenis hati wilung masjid. Dan kata adzan, kepingin adzan mungkin. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, ada juga yang mengartikan bergantung di masjid itu artinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid, dan tidak harus jadi takmir, tidak harus jadi pengurus. Malah yang lebih hebat lagi bukan takmir, bukan pengurus, tapi sangat peduli dengan kemakmuran masjid. Itu lebih hebat lagi. Nek takmir, pengurus masjid memang harus ada tambahan tuntutan untuk kewajibannya. Iki gak jadi takmir, gak jadi tapi peduli dengan kemakmuran masjid. Dan itu semua dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sadar bahwa masjid adalah rumahnya Gusti Allah. Dalam hadis qudsi dijelaskan, inna buyuti fil ardi al masajid, sesungguhnya rumahku di atas bumi adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha, dan sesungguhnya yang datang itu adalah tamu-tamu Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hati bergantung di masjid juga dalam arti mau memfikirkan jatuh bangunnya masjid. Loko eling ya apa sih masjid dikira kan kadang wonten tiang agak mikir balas wonten. Iya. Sampai nanti Pak kira-kira angen-angen iki umpama sing khotib gak teko ngono ya apa ya. Sampai nanti mikir ngoten. Lho. Oh, berarti tasik mikir nih Pak. Kadang wonten mboten pokoke nah iki gak patek mikir berarti ya. Jadi mau memfikirkan jatuh bangunnya masjid, mungkin satu tentang pembangunan masjidnya, tentang bangunan fisiknya. Ya apa masjid dikira cek indah nyaman, jamaah cek kerasan, cek nikmat ngoten. Jamaah cek wakas ya apa. Kira-kira sing sop siji kaya abang-abang ngono, wakas. Sing sop loro biru-biru. Ya Allah, okay. Jadi bangunannya diperhatikan, bagaimana jamaah ini bisa seneng. Loh kadang wonten jamaah itu Pak dari jauh itu ke suatu masjid. Kenapa Son? Kula niku nek ngene masjid niku seneng ngono. Ini raudhah niki termasuk Pak. Mendapat nilai Pak dari namanya ini. Wah, raudhah. Wah, hati membayangkan nang pinggiri makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu pembangunan masjid tentang fisiknya, ya. Kemudian yang kedua isinya, memakmurkan, meramaikan, mengisi kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari two-way communication, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dipikirakan bagaimana hablum minallahnya, ya apa sholat 5 waktune. Soalnya kadang wonten masjid itu gak jangkep sholat 5 waktu, kadang wonten Pak. Kalau nanti teng masjid itu kan sing adzan masjid ini, wonten ya. Terpaksa ya tamu nih sing adzan ya. Wonten sian, jadi tidak jangkep 5 waktu itu ada. Bagaimana masjid kita sudah jangkep 5 waktu atau tidak? Kemudian bagaimana sholat Jumatnya, bagaimana sholat sunnah, sholat tarawihnya, qiyamul lail, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana dan sebagainya. Dan hablum minallah. Kemudian hablum minannas bagaimana dipakai untuk bermusyawarah,
untuk majelis taklim, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah harian, mingguan, dan seterusnya, kegiatan-kegiatan syiar Islam, PHBI, selawatan, aksi sosial, dan seterusnya, itu selalu difikirkan. Dan yun sewu, semuanya itu tidak lepas dari dana. Kita buatan. Nah, orang yang hatinya bergantung di masjid itu, ben cukup eling to, nggih danae nggih metu ngoten lho, Pak. Pak. Masjid niki cekne makmur nggih, danae nggih kudu kathah. Nek dungani tok ae nggih. Utawa diensemi tok ae. Juga maju-maju ya. Tabassumuka fi wajhika laka sodako, senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Wah, wis gak sodako duwe wis mesem-mesem ae. Ya pancet ndak ada perkembangan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang mendapat perlindungan dari Allah adalah warajulani tahabba fillahi jtama alaihi waftaraka alaihi. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi dua orang berteman, berkawan, bersahabat bukan karena harta kekayaannya. Berteman, bersahabat bukan karena pangkat, jabatan, kedudukannya. Tapi yang menjadi landasan adalah benar-benar fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab wonten kekancan itu kadang-kadang krana sugih ya. Krana sugih akhirnya dikonco. Tapi nyuwun sewu iki nek wis jatuh miskin wis buyar. Ada yang karena pangkatnya, krana pangkat dikonco ya. Baru nek pensiun buyar prai. Ada yang mungkin kekancan karena kepemilikan ya, bodoh duwe sepeda kebune, wah ada kumpulan sepeda kebo ya. Bodoh duwe Vespa ya, Vespa lawas. Dulu nggak ada Vespa tahun biyen itu tahun 63, klotol kiluan ya. Saat itu baik larang. Saat ini nggak ada tahun 80 ya. Kadang-kadang nggak dijak jalan-jalan, Pak ya. Itu berteman karena nggak wis ganti Vespa wis prai maling ya. Tapi kalau berteman karena Allah awet, selama dalam jalur Allah tetap jadi teman. Tapi kalau sudah melenceng dari jalur Allah, maka lebih baik kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa rajulun dzakarallahu fi khalwatin fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah di malam hari atau di saat sepi atau menyendiri, maka berlinanglah air mata. Nangis, Pak. Terutama di malam hari yang sepi menangis. Panjenengan nggih nate nangis, Pak nggih. Dalu-dalu nangis nate ta mboten? Nopo sing sampeyan tangisi, Pak? Utangnya akeh. Tangisan yang dihargai oleh Allah, tangisan yang dihargai oleh Allah, tidak sembarang tangisan. Anjen tangisan itu macam-macam, Pak. Tiang nangis itu macam-macam perkara ini. Satunggal wonten sing nangis perkara sedih, ya. Sedih, jengkel, ya. Digodho anak, digodho bojo, ya. Termasuk ditagih hutang niku wau, ya. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan sesuatu yang disayangi, ya, menangis. Wonten sing nangis itu karena terharu. Ono ndelok wong nangis melok mewek, iya. Apa kon nangis? Iku nangis, aku ya melok nangis. Ada yang begitu. Ada yang nangis bahagia, Pak. Ada yang mengeluarkan air mata karena bahagia. Anaknya sukses, anaknya payu rabi, nangis.
Tapi biasanya tangisan bahagia dan tangisan sedih itu ada bedanya. Kalau tangisan sedih, tangisan jengkel itu air mata kalau kita ambil itu anget. Tapi kalau air mata bahagia itu dingin, nanti adem. Jadi panjenengan nggak ada yuko estri ditari rap kok nangis Pak, nangis, sampean santai, sampean ambil air matanya, nek anget pancene berontak Pak Re, dirapekno gak gelem Pak, nggih. Oh berontak iki anget teh. Nek adem wah nang cepetan niku ngoten. Nang cepetan air mata bahagia. Nah, air mata yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu air mata karena zikir kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Sebab cinta kepada Allah, sebab cinta kepada Rasulullah, sebab berharap masuk surga, takut siksa, takut neraka. Kemudian tangisan karena ratapan atas dosa-dosa yang dilakukan. Nah, niku tangisan niku sing diregani niku kali Gusti Allah. Dalu-dalu nangis astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bengi-bengi nangis meratapi dosa-dosanya. Nah, dalam satu riwayat dijelaskan siapa yang menangis di malam hari karena ratapan dosanya, karena yang saya sampaikan tadi cinta kepada Allah, takut neraka, takut siksa, ingin surga, maka air matanya diambil oleh malaikat, disimpan di gelas-gelas kaca. Fungsinya apa? Untuk meredam neraka. Andaikan kita masuk neraka, maka air mata itu disiramkan ke tubuh kita, kita tidak terasa panas. Para jamaah yang dirahmati Allah, gansal kirang kali. Yang keenam, warajulun da'athu imra'atu dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang mendapat perlindungan Allah nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar, yaitu seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum, diajak berzina oleh wanita yang berkedudukan, wanita yang kaya, wanita yang keturunan hebat dan cantik. Maka dia berkata, maaf aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kira-kira nek panjenengan terus pundi Pak? Panjenengan diajak wong wedok niku sugih. Wong wedok sugih niku jelas mulus Pak, panganane enak-enak ya. Mulus wong. Nek gak duwe mangane klothok tok ya bore ya. Iki sugih, terhormat, wayu sisan. Wayu atik potongane kutilang darat. Nah, ya napa kutilang darat ini? Kuning, tinggi, langsing, dada siap tempur. Nah. Kutilang dapur itu ya. Loh, diajak berbuat mesum loh, dadak sepurane. Loh, masya Allah. Ini kados ceritanya Nabi Yusuf nih ya. Nabi Yusuf diajak oleh Zulaiha. Zulaiha itu istrinya raja Pak, ya jelas wayu kan, no bojone raja elek niku ya. Wayu ya. Ternyata Nabi Yusuf sanggup berkata, maaf Zulaiha, aku takut kepada Allah. Niki Nabi Yusuf. Umpama Yusuf GPG ngoten ya apa kira? Nan mbok ceritain. Para rawuh ingkang dirahmati Allah, pendek kata yang keenam ini orang yang tidak berzina. Jadi orang yang tidak berzina itu punya peluang untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek pancene diuji ngoten mampu berhasil berarti hebat Pak. Ujian yang terberat di dunia ini ya itu tadi, yang paling dicintai manusia di dunia nomor satu itu cinta lawan jenis. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa.
Ya. Kecintaan manusia yang pertama di dunia ini adalah cinta dengan lawan jenis. Digodhong ngoten kok lulus niku hebat-hebate wong. Ya. Pokoknya sampean diparani wong wedok jret melejit sampean kok meneng. Oh, berarti hebat Pak Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya, yaitu orang yang gemar bersedekah. Kalau sedekah itu secara rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah terang-terangan itu bagus, akan tetapi yang lebih bagus adalah yang rahasia. Kenapa? Dengan sedekah rahasia itu akan terhindar dari sifat riya. Dan sifat riya inilah yang bisa menghabiskan nilai-nilai kebaikan dari sedekah itu. Tiang rumiyin niku cara sedekah rahasia niku kata modele wonten sing panganan delek ngarep terus ditinggal. Nek sakniki pangan delek ngarep ya wong wedi Pak Nedong ya. Sepeda motor delek ngarep omah ditinggal, insyaallah bersih. Dicolong wong ya. Sedekah rahasia. Sakniki gampang carane sedekah rahasia. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu tingkatan sedekah. Sedekah itu ada tingkatan. Satu, ada yang sedekah itu 1 dibalas 10, yaitu sedekah kepada orang yang sehat jasmani rohani, yang sehat, yang duwe lah sampean kei, itu nilainya 10. Ada yang sedekah 1 dibalas 90, yaitu bersedekah kepada fakir miskin, orang yang kena musibah, bencana, pada orang yang buta, itu 1 dibalas 90. Ada yang 1 dibalas 900, yaitu sedekah kepada kerabat, famili, keluarga yang sangat membutuhkan, itu 1 balasannya 900. Kemudian ada yang sedekah 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada orang tua, sedekah kepada mertua. Dan ada yang 1 dibalas oleh Allah 900.000. Masya Allah. Ini menurut Imam Suyuti. Sedekah 1 dibalas 900.000 adalah sedekah kepada para alim ulama. Lho ngoten. Sing paling gedhe nilainya sedekah teng pundi? Alim ulama, para kiai, para ustad niku. Jadi kalau panjenengan kepingin sedekah rahasia dan berpahala berlipat ganda, maka caranya gampang Pak. Sampean minta rekening para ustad, para kiai, kemudian sampean transfer. Wah, dan delok guyune kok gak setuju ngeten sampean. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan akhir, ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang tekun ibadah. Yang ketiga, orang yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, 2 orang yang berteman karena Allah. Yang kelima, orang yang berzikir kepada Allah di saat sepi atau sendiri, kemudian berlinanglah air mata. Yang keenam, orang yang berakhlak, orang yang tidak berzina. Kemudian yang ketujuh, orang yang bersedekah rahasia. Monggo diangen-angen kira-kira katut napa mboten, Pak? Katut napa mboten? Alhamdulillah katut sedaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada yang bertanya, Pak. Alhamdulillah mboten wonten. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a kafiran mubarakah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli